Halo semuanya, nama saya James Leonardo Dimu dengan NIM 0551299114 dari Prodi Manajemen UPBJJ UT Kupang. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat kembali salah satu momen paling penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebuah momentum yang mengajarkan kita tentang arti persatuan, pengorbanan, dan kebijaksanaan. Ini bukan sekadar cerita sejarah. Ini adalah pelajaran hidup yang tetap relevan untuk kita, generasi muda masa kini. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Namun perjuangan para pendiri bangsa belum berakhir. Sehari kemudian, 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang penting untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan dasar negara, Pancasila. Tapi ada satu persoalan besar. Persoalan yang bisa memecah belah bangsa yang baru saja lahir ini. Sebelum sidang itu, para tokoh bangsa sudah menyusun dasar negara dalam sebuah dokumen bernama Piagam Jakarta. Disusun oleh Panitia 9 yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, pada malam 17 Agustus, Muhammad Hatta didatangi oleh seorang perwira Jepang bernama Nishijima yang menyampaikan keberatan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur. Mereka khawatir apakah Indonesia masih akan menjadi rumah bagi mereka yang bukan Muslim. Dan disinilah momen penting itu terjadi. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyampaikan keberatan tersebut. Para tokoh berdiskusi panjang, dan akhirnya dengan kebijaksanaan luar biasa, mereka sepakat mengubah rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 4 kata sederhana yang menyelamatkan persatuan bangsa yang baru berusia 1 hari. Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Islam yang awalnya mendukung rumusan Piagam Jakarta, dengan besar hati menerima perubahan itu. Beliau berkata, persatuan Indonesia jauh lebih penting. Dari peristiwa ini, kita belajar nilai-nilai Pancasila yang hidup dan nyata. Pertama, persatuan Indonesia menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Kedua, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, karena keputusan diambil lewat musyawarah, bukan paksaan. Dan ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar semua golongan merasa dihargai dan dilindungi. Sekarang bagaimana dengan kita, generasi muda hari ini? Coba lihat di sekitar. Media sosial kita sering penuh perdebatan, politik, agama, bahkan hal-hal sepele bisa memecah belahkan persatuan bangsa ini. Padahal para pendiri bangsa punya perbedaan yang jauh lebih besar, tapi mereka memilih untuk bersatu. Mereka memilih Indonesia. Maka mari kita jadi generasi yang merayakan perbedaan, bukan yang terpecah karenanya. Generasi yang mendengarkan, bukan hanya ingin menang, karena Indonesia ini milik kita semua. Terima kasih sudah menonton.